Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan dunia asmara untuk tanggal 1 hingga 10 Desember 2022 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aries. Namun sebelum Mari memulai tarik kartu tarot ini, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Niatnya baca energi Aries, kebacanya energi pasangan Aries. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Baik Aries, langsung aja kita mulai ya. Situasi yang akan kamu hadapi bersama dengan pasanganmu adalah di situ ada kartu dari baik. Kemudian Mari akan tarik energi berikutnya. Ini baik Aries. Jadi begini, kalau Mari lihat ya, atau mungkin di sini ada cross watchernya Aries, ada rahasia yang diam-diam. Tentu saja ya, rahasia diam-diam ya. Namanya rahasia ya. Baik. Di sini ada yang didiam-diamkan, di sini ada yang ditutup-tutupi, di sini ada yang disembunyi-sembunyikan. Nah, kayak gitu modelnya ya. Di sini ada yang sedang bergerilya, main-main dalam senyap. Ada yang mati-matian berada di luar radar gitu ya. Nggak mau ketangkap radar di sini gitu ya. Tiarap ini main-mainnya kaum Aries di sini. Entah apa yang sedang dilakukan Aries, mungkin ada sesuatu yang menarik hatimu untuk saat nanti untuk kemarin. Mulai dari kemarin ada yang lebih menarik perhatianmu. Nah, seperti itu ya. Kamu di sini tuh mulai yang kayak bersikap gitu ya, mulai kayak bersikap untuk mengejar bahagianya kamu. Apa yang bikin kamu jatuh cinta di sana, nggak tahu, ini belum tentu ya, ini jatuh cinta kepada person lain, belum tentu juga. Tapi mungkin kamu jatuh cinta kepada dirimu gitu ya, kepada hobimu gitu loh, kepada sesuatu yang kamu anggap tuh sesuatu yang, wah ini bikin aku seneng nih gitu ya, menggetarkan hatiku nih, bikin hidupku tuh jadi happy banget gitu loh ya. Nah di sana, dan karena sesuatu yang menarik perhatianmu ini ada ya, datang dalam dunia relationshipnya kamu dengan seseorang, maka di situ kamu bisa agak kurang fokus ya terhadap hubungan kalian ini gitu. Kamu bahkan bisa sepertinya meresikokan justru relationshipnya kamu yang sudah baik ini dengan pasangannya kamu, gitu ya. Apalagi kalau ceritanya ternyata di sini kamu tuh berbagi hati gitu. Ada seseorang yang bisa bikin kamu jatuh cinta kembali, sebesar bagaimana dulu kamu jatuh cinta kepada pasangannya kamu ini. Nah, gitu ya. Ini bisa aja bukan orang lain, seperti mereka katakan, pokoknya ada sesuatu lain nih yang bikin kamu tuh ngerasa berbunga-bunga, dan itu kamu kejar gitu ya, dan itu kamu usahakan gitu. Dan cost-nya kamu dalam mengejar upaya kamu happy di luar sana, dengan upayanya kamu bisa bersama dengan pasangannya kamu ini bisa jadi upaya yang sama-sama kuat gitu ya, karena kemenarikannya tuh sama-sama kuat. Jadi ini bisa Aries sedang menikmati hidup di dua, ini kayak dua orang, ini satu orang tapi kayak
punya dua dunia yang modelnya kayak gitu loh. Bisa paham enggak sih ya? Bisa paham enggak ya? Jadi kamu, iya, dengan pasanganku yang saat ini, dia bikin aku happy sesungguhnya. Tapi dengan yang lain, ketika aku melakukan sesuatu yang lain, itu pun dapat sensasi happy-nya gitu. Sama-sama bikin aku seneng nih. Sama-sama bikin aku bahagia nih. Nah, posisinya kayak gitu. Ya, jadi ini bisa ke Aries ini, kalau bisa dapat dua kebahagiaan dari dua tempat, kenapa ditolak? Why not? Gitu. Gitu ya. Bahkan kalau misalnya nanti akan meresikokan hubungan dengan pasangan ini, ya nggak apa-apa. Kamu kayak ngerasa yakin bahwa tanpa pasangannya kamu hanya dapat nanti kebahagiaan dari tempat lain itu, udahlah, bolehlah, udah cukup lah itu. Nah, di sana ya. Jadi mau dua sekaligus, dua peristiwa ya, atau dua hal yang sedang dilakukan oleh kaum Aries di sini. Nah, kayak gitu. Kalau bisa dapat banyak, kenapa harus sedikit? Jangan-jangan itu prinsipnya kaum Aries. Lah, ini lagi ada kesempatan aku happy melakukan hal yang lain. Bukan hanya dengan pasanganku ini, tapi dari hal yang lain, atau dari mereka, atau dari apa gitu ya. Aku dapat bahagia. Kenapa aku tolak? Jadi ada di sini alasan-alasan kuat ya dari Aries. Gitu. Walaupun harus berbagi hidup, berbagi perhatian, berbagi energi, yuk enggak masalah. Modelnya kayak gitu ya. Beberapa di sana. Beberapa. Atau ini bisa juga cerita seperti ini. Ketika orang ini datang ke hidupnya kamu, ketika dia datang, kamu kayak yang, oh ya, dari dia ada sesuatu yang aku butuhkan. Jadi memang ini baik ya, bukannya kamu tidak melihat pasangannya kamu ini Aries baik. Bukannya Aries tidak melihat bahwa seseorang ini tuh seseorang yang amazing, yang hadir dalam hidupnya dia. Aries ngerti banget gitu. Ada kemudahan-kemudahan hidupnya Aries ya. Ketika dia bersama dengan pasangannya. Kayak gitu ya. Sehingga Aries itu nggak akan menolak gitu kehadiran dari seseorang ini, dari pasangannya ini. Kayak gitu. Di sana ya. Dia kayak ngerasa bahwa, oh, orang ini tuh ngasih cinta kok sama aku. Ya udah, aku mau aja gitu ya. Pasanganku ini ngasih cinta, pasanganku ini ngasih kelengkapan bagi hidupnya aku. Kenapa nggak aku terima gitu. Nah, di sana ya. Tapi itu tadi ya, energinya Aries ini tuh kalau bisa dapat dua bahagia dari dua tempat berbeda, kenapa tidak? Kayak gitu dia modelnya. Nah, gitu. Ya. Nah, pasangan dari Aries ini sendiri, kalau Mari rasa dia ini sesungguhnya ada tahu sesuatu ini ya. Ada tahu sesuatu, ini Aries sedang melakukan yang nggak betul ini. Gitu. Misalnya, dia ngerti nih, Aries ini pasti berselingkuh nih. Misalnya gitu ya. Atau Aries ini nih masih mabok-mabokan ini, misalnya gitu. Atau Aries ini tuh masih koneksi nih sama mantannya. Aku ngerti, aku tahu aku gitu ya. Jadi ada yang tidak baik. Ada yang tidak baik yang dia ketahui yang sedang dilakukan Aries. Tapi dia ngapain di sana? Dia diam. Dia diam. Dia nggak ngelakukan apapun. Dia berpura-pura tidak tahu. Dia pura-pura nggak ngerti. Gitu loh. Dia di situ mungkin sedang membohongi dirinya sendiri.
Kalau aku bikin geger, kalau aku bertanya sama Aries, bisa jadi rumah tanggaku dengan Aries ini bubar. Aku nggak mau, udahlah, biar aja lah dia di situ. Modelnya kayak gitu ya. Atau hubunganku dengan Aries bisa ambiar kalau ini belum rumah tangga. Entah ini PDKT atau masih pacaran gitu ya. Hubunganku dengan Aries bisa ambiar. Aku nggak mau. Gitu. Bisa dia bilang, kalau aku mencari tahu lebih dalam tentang, karena gini, intuisi dia tuh udah bunyi gitu ya. Intuisi dari pasangannya Aries ini tuh udah bunyi. Ini ada yang disembunyikan dah ini. Ada yang tidak pas ini. Ada sesuatu ini yang dilakukan Aries di luar sana. Intuisinya itu udah bolak-balik ngasih signal. Ngasih ngerti, ngasih pengertian sama dia. Woi, hati-hati, hati-hati. Ya. Nah, jadi dia di situ tuh kayak yang seseorang yang dia nggak mau konyol ya, dia nggak mau terluka di situ, gitu. Ini seseorang tuh yang dia memikirkan hal-hal yang lebih besar. Ini terutama kalau udah rumah tangga nih ya, atau seseorang yang sudah punya niatan berumah tangga dengan Aries. Jadi tidak bisa geger ini hubungannya untuk sekarang, maka aku diam. Nah, seperti itu. Maka aku diam. Nah, kalau misalnya hubungan ini tuh masih hubungan PDKT, bisa dia, memang dia ngeri juga nengok Aries ini. Aries ini deketin aku, apa dia modus ini? Apa ini motifnya dia deketin aku? Aku nggak mau terluka nih. Aku nggak mau kecewa nih, gitu ya. Kalau dia main-main, aku nggak mau. Dan kalau intuisi dia bunyi, Aries ini main-main sama dia, gitu ya. Seseorang ini ngerasa Aries sedang main-main. Kalau dia ngikutin permainan Aries, resikonya adalah hatinya bisa porak-poranda. Emoh katanya, tak mau. Pura-pura dia nggak tahu kalau Aries ini deketin dia. Gitu ya, dia sedang menjaga hati dia betul, gitu loh. Mungkin dia juga melihat ada perbedaan antara dia dengan Aries, gitu ya, banyak perbedaan di antara mereka, atau ada kondisi-kondisi dari Aries ini yang kayaknya itu lumayan bisa bikin dia tuh nanti ngerasa hancur gitu loh, rusak gitu. Nanti bisa ketika dia menyambut Aries dalam hidupnya dia, kekecewaan adalah imbalannya, bayarannya. Dia tidak mau di situ. Nah, bahkan tadi ketika Mari katakan jika ini ditujukan kepada pasangannya Aries, pacar kah atau suami kah atau istri kah, gitu ya. Ini seseorang tuh yang kayak pasti ada kamu lakukan sesuatu, tapi aku diamin aja. Aku nggak mau sakit, aku nggak mau terluka gitu. Kalau aku menggali lebih banyak lagi informasi tentang Aries, ini pasti informasinya bisa informasi yang bikin aku shock, yang bisa bikin aku tuh patah hati. Udah aku diamin aja lah, gitu ya. Jadi memilih untuk tidak menghadapi persoalan. Nah, ini ya pasangannya Aries ini. Demi ketenangan, demi kebaikan bersama, intuisi yang bunyi tidak ditindaklanjuti. Nah, modelnya kayak gitu ya. Walaupun dia misalnya udah menangkap basah. Misalnya dia udah nangkep basah ini, ada tindakan Aries sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Dia tangkap basah, dia dapat bukti nih. Tapi hanya di sekedar dapat bukti. Disimpannya aja. Paling-paling dia tanya aja, bener nggak nih
kok ada chatting orang nih? Gitu ya. Siapa dia? Begitu Ariesnya bilang, oh temen. Padahal dia tahu, ini teman tapi mesra. Misalnya gini, ini contoh aja lo ya. Ini teman tapi mesra ini. Dia ngerti di sana. Nah akhirnya dia, udahlah aku diamin aja lah. Aku diamin. Nah kayak gitu ya. Nah apabila hubungan ini ditujukan kepada mantan, mau tidak mantannya Aries ini rekonsiliasi dengan Aries? Tidak. Kalau mari lihat di situ tidak. Jadi ini seseorang yang sedang menolak perubahan terjadi dalam hidupnya dia. Dari single menjadi couple, untuk jalan sama Aries dia nggak mau. Dari couple naik ke, dari couple turun ke single, dia pun nggak mau. Modelnya kayak gitu ya. Jadi ini seseorang yang mempertahankan kenyamanan apa adanya aja. Itu kondisinya. Jadi tak mau dia perubahan di sini. Nggak mau naik level, nggak mau juga turun level. Nggak mau berubah, gitu ya. Kalau udah suami istri ya udah suami istri aja. Kalau mantan ya udah mantan aja. Kalau PDKT ya udah kita sebatas kenalan aja, gitu. Nggak usah PDKT-in lebih lanjut. Nah itu dia cerita energi dari pasangannya Aries ini, gitu ya. Nah di sana. Kalau Aries ya ini lentur dalam hidup, gitu. Kalau Aries ini membuka diri nih terus-terusan atas kemungkinan-kemungkinan, atas kesempatan-kesempatan. Walaupun kesempatan dan kemungkinan ini tuh bisa beresiko besar bagi dia, nggak ada masalah. Oke baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus di situ, Capricorn hadir, Virgo hadir energi dari Aries sendiri, kemudian Sagittarius hadir energi dari Leo, hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, hadir energi dari Libra di sana. Itu aja ya. Oke baik, itu ajalah yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa untuk reading Mari yang berikutnya.